Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah, pelaku bisnis, terus melakukan upaya untuk mempertahankan dan membangkitkan sektor pariwisata yang tengah ditekan dampak pandemi COVID-19. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, mengakui kondisi industri pariwisata saat ini lebih berat dari tahun 2020 sebelumnya. Kondisi sulit ini juga dialami PT Hotel Indonesia Natur atau yang dikenal dengan sebutan HIN. BUMN yang bergerak di bidang jasa perhotelan tersebut harus merasakan turunnya tingkat hunian kamar hotel pada tahun 2020 lalu hingga 67% dari 2019. Tahun lalu tingkat hunian hanya sekitar 27% sepanjang tahun. Apalagi pendapatan 60-70% dari Bali, dampak pandemi ini sangat luar biasa bagi industri perhotelan seperti disampaikan Christine Huta Barat, Direktur Pengembangan Bisnis PT HIN. Meski berat, pelaku industri pariwisata mulai beradaptasi dengan tuntutan keadaan dan mempersiapkan diri demi menghadapi era pasca pandemi melalui penguatan standar kebersihan kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Sertifikasi ini dikenal dengan nama CHSE. CHSE diyakini Christine bukan hanya sekedar jargon, namun sudah jadi identitas dalam melakukan pelayanan di industri pariwisata, sehingga nantinya bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengedukasi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Challenging, tapi ini adalah hal yang harus kita dukung. Betul. Karena ini kita masih dalam tahap survive, tapi kan apa yang dilakukan pemerintah ini tentunya tujuannya agar pertumbuhan dari COVID-19 ini bisa cepat reda gitu. Jadi memang yang tadi kalau dari sisi hotel sendiri ini kami benar-benar tadi yang saya sudah sampaikan di depan bahwa kita terus melakukan review terkait dengan CHSE. Dan yang kedua itu adalah F&B peluangnya mungkin. Jadi di F&B ini kita juga mengembangkan menu-menu baru terus gitu ya untuk kita bisa jual secara online gitu. Karena memang tidak ada market karena pembatasan ini, jadi F&B ini satu challenge tersendiri untuk kita melakukan delivery dan yang lain-lain, dan kita punya kompetensi juga di housekeeping gitu, jadi kita bisa melakukan service itu ke rumah-rumah gitu sampai seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang coba kita lakukan demi bertahan di pandemi ini. Tapi untuk jam operasional tentunya itu adalah satu langkah yang tadi dalam review, karena itu bagaimana sih kita titik optimal dari efektivitas dan efisien operasional kita gitu. Jadi ini yang kita review terus. Protokol kesehatan di industri hotel dan restoran termasuk yang paling berkomitmen. Di awal Maret 2020 sudah menyusun standar protokol kesehatan. Perubahannya sampai 3 kali menyesuaikan surat edaran Menteri Kesehatan dan standar WHO. PHRI juga mendukung PPKM Mikro yang dijalankan saat ini seperti dikatakan Maulana Yusran. Sebenarnya begini, kita sepakat ya namanya PPKM Mikro ini karena gini loh, karena situasinya memang tidak menguntungkan saat ini dengan angka COVID yang cukup, tsunami COVID-nya cukup tinggi. Nah ini sesuatu yang harus kita hadapin saat ini kan. Namun di sini kita apresiasi juga pemerintah melakukan kebijakannya itu melalui PPKM Mikro, karena sebenarnya PPKM Mikro ini kan implementasinya, tapi di level implementasinya yang sebenarnya bermasalah. Itu saja gitu loh. Tapi kalau sudah menjadi lockdown, ini yang akan berbahaya bagi situasi untuk sektor usaha, dunia usaha umumnya. Nah, kalau ditanya lagi, kenapa bagaimana pengawasan? Tadi kan bagaimana pengawasannya terhadap PPKM ini? Yeah. Nah, itu yang kami sebenarnya selalu menyampaikan di beberapa kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan masukan terhadap koreksi-koreksi yang ada saat ini terkait masalah PPKM. Karena begini, tadi saya sudah sampaikan bahwa di sektor hotel dan restoran, khususnya di kami di PHRI, di organisasi, kami yakinkan yang di anggota PHRI itu mereka adalah sektor-sektor usaha yang khawatir terhadap brand. Nah ini kan yang basic yang jadi masalah itu yang di lini masyarakat, yang kecil-kecil, yang mungkin tidak masuk ke dalam orang yang sektor usahanya mungkin sama, tapi pelakunya tidak berpikir terhadap brand mereka. Yang penting mereka hanya berpikir untuk jualannya saja. Ini yang terjadi kan. Untuk survival mungkin. Iya, contohnya ya restoran kemarin di razia dapat ini tuh segala macam. Nah itu sebenarnya.
Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya lini hotel dan restoran itu pasti mereka sekarang itu sudah sangat-sangat ingin komit untuk terhadap prokes. Di tengah ada tantangan tersendiri. Contoh kami di hotel misalnya. Hotel itu tadi sudah saya sampaikan bahwa occupancy rate kita terlalu rendah untuk operation ya secara year on year 2020 dan ditambah lagi di 2021. Di tengah minimnya occupancy rate ditambah lagi dengan tarif yang terlalu rendah sehingga terjadi price war-nya juga terjadi. Itu kita ditantang itu begitu ada tamu yang masuk, tamu yang bandel, kita harus menetapkan satu kebijakan yang ketat. Nah ini juga challenge karena bisa-bisa tamunya keluar kan gitu. Sementara kita perlu pendapatannya itu ada sanksi begitu ada, ya. Satu ya, sisi harus diberlakukan benar, sanksi, nah, makanya, satu sisi juga kita berusaha spoil untuk betul. memanjakan. Nah ini kita para berharap pengunjung. sama-sama kita bersama pemerintah juga untuk pengawasan terhadap hal ini karena memang itulah yang kita sangat harapkan bahwa PPKM ini menjadi pelajaran yang sekarang ini bahwa memang kita berharap sekarang pemerintah yang kita dorong lagi masalah vaksin nanti yang menjadi dorongan di tengah masyarakat yang lebih banyak yang bandelnya dibanding yang komitnya untuk prokes kan begitu. Selain upaya-upaya yang dilakukan melalui beradaptasi dengan keadaan, stimulus dari Kemenparekraf sejak 2020 berupa hibah pariwisata maupun bantuan lainnya diakui sangat membantu industri sektor pariwisata untuk bertahan. Kondisi yang terjadi juga dirasakan pelaku bisnis kreatif yang jadi bagian dari ekosistem yang ada di lokasi pariwisata seperti di Bali. Cokorda istri Juliana Dewi, pebisnis kerajaan perak dan tas kulit Sin dari Gianyar, Bali menyampaikan dampak pandemi ini sangat berimbas. Tapi pihaknya tetap beradaptasi agar pelaku industri kreatif di lokasi pariwisata bisa menyesuaikan karyanya dengan keadaan seperti sekarang ini. Kerajinan perak yang dulunya dipandang perhiasan saja, diaplikasikan Juliana agar mudah diterima konsumen di masa pandemi lewat mengkombinasikan dengan tas kulit. Juliana mengakui bahwa stimulus dan upaya yang dilakukan pemerintah turut mendukungnya bertahan di tengah situasi sulit. Ya, benar. Mau tidak mau kita sebagai pelaku ya, sebagai pelaku usaha industri kreatif ini, kita juga kan punya karyawan-karyawan, di mana karyawan ini juga punya keluarga yang harus mereka biayai seperti itu kan. Dan kalau misalnya kita sebagai pelaku saja tidak bangkit, kita sebagai pelaku tidak mau berjuang, bagaimana dengan mereka gitu. Jadi salah satu cara-cara kami, misalnya khususnya kami ya, saya yang CYN ini, saya mencoba agar para tukang-tukang pengrajin-pengrajin perak ini agar dia tetap kembali produktif, agar dia tetap kembali berkreasi, agar dia tidak lesu. Kami itu membuat suatu produk-produk yang memang didesain lebih kecil, gampang dipakai sehari-hari, dan tidak merogoh kocek yang terlalu besar. Agar juga teman-teman juga bisa mendapatkannya seperti itu. Jadi kemarin saya juga sempat berkolaborasi dengan Support Bali, Hope for Bali, dan juga semua sekolah. Jadi untuk membangkitkan lagi semangat para pengrajin-pengrajin perak, kami membuat gelang sederhana kecil yang berisikan 5 simbol agama di Indonesia. Dan juga lucky charm. Jadi dari gelang itu kami bercerita bahwa Tuhan itu ada, kita itu pasti bisa melewati pandemi ini secara bersama seperti itu. Dan dengan cara itu juga dapat membangkitkan kembali optimisme dari para pelaku industri kreatif seperti itu. Tim Elgen Media melaporkan.